Gak harus beli-beli ini kan, fiber. Oh my god. Menjauh dari matahari yaitu pada musim disebut dengan musim winter dan 6 bulan. Salju pertama guys. Nice. Wow. Ladang salju. Right, that's a bit better. That was good. Okay, so the next report we've got fantasy performance, which is the live entertainment company based on here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Satria Ponde. Kali ini agak berbeda, kita akan membahas tentang sebuah fenomena alam. Maksudnya ya kejadian musiman seperti ini. Ini saya berjalan di atas es, right? Kita akan membahas snow, yaitu salju. Barusan selesai badai salju di Liverpool dan saya baru pulang dari Polandia. Di Polandia nggak ada. Ternyata saya disambut dengan indah dan putihnya hujan salju. Pembahasan kita apa ya? Oke, ada yang bertanya tadi di Instagram, berapakah suhu? Copot aja deh. Berapakah suhu di saat hujan salju? Ini bagi yang penonton saya yang di Eropa, yang di Amerika udah pasti tahu ya. Ini bagi yang nggak tahu kan, tidak semua orang yang mempunyai kesempatan. Oh, sorry. Selangkang gue. Gue belum lihat, pasti gue ngakak nanti ngedit ya. Anyway, licin. Oh, bullshit. Anyway, ya, saya akan membahas suhunya. Kalau di Inggris, ini beda tempat, mungkin beda juga ya. Karena di Norwegia atau di daerah Finland yang paling dekat ke kutub itu, walaupun suhunya 10 derajat, 40 derajat, tetap aja ada hujan salju. Tapi kalau di UK, biasanya suhu kalau ada salju itu nggak terlalu dingin banget. Jadi sekitar, ya dingin maksudnya, sekitar 1 derajat, 2, maksimum 2, tapi minimum -2 atau -1. Nah itu biasanya kalau hujan itu bakal salju itu yang keluar. Kalau suhunya seperti itu, sekitar 1, antara -1 dan 1, kosong biasanya udah pasti salju, ya kan? Nah, kenapa salju? Saya nggak bisa jelaskan secara detail. Saya hanya bisa jelaskan secara singkatnya. Ya salju karena musim sekarang kan musim dingin. Eropa gini, Eropa kan di bagian utara dari bumi kita, planet bumi. Nah, 6 bulan saya pernah bahas dulu, 6 bulan menjauh dari matahari, yaitu pada musim disebut dengan musim winter, dan 6 bulan mendekat ke matahari disebut musim summer.
Makanya ada fenomena di saat bulan Juni itu kita lebih lama mataharinya. Ada bilang kan, udah jam 11 kok masih terang. Ya, karena kita di bagian utara. Bayangin bola gitu loh. Bola yang memutar di saat 6 bulan mereka menyondrong ke sini. Jadi yang bagian paling ujung ini nggak kena matahari, karena matahari di sini misalnya kan. Jadi nggak kena matahari terlalu banyak. Dan ada beberapa tempat di bagian utara bumi, termasuk di Finland kalau nggak salah, lupa namanya, nanti saya kasih ininya. Nah di situ akan ada 24 jam malam nggak ada matahari sama sekali, dan 24 jam itu siang. Itu ya walaupun malam walaupun siang di daerah sana tetap dingin karena udah dekat dengan kutub utara ya kan. Itu bagus banget pemandangan di sana ya, beda-beda lah ya. Jadi begitulah kenapa salju. Jadi karena di atas itu mau hujan, cuaca mendingin, akhirnya air itu membeku sedikit dan turun ke bumi seperti bunga, you know, ya seperti ini nih. Nah, untuk bumi ini masih tinggal nyisa. Nah, jadi ya lembut sekali. Dan itulah berasa banget kalau kita itu di Eropa. Emang benar. Saya salju pertama selalu sangat-sangat antusias sekali, sangat suka sekali karena situlah gue berasa gimana gitu. Walaupun udah 12 tahun di sini, udah. Tapi kalau salju mulu, gue bakal yaudah gue mau kabur dari negara ini, gitulah. Nah, apakah salju musim dingin mempengaruhi? Ya bisa. Kalau salju itu udah tingginya kadang pernah nyampe tinggi di atas, di bawah lutut sedikit ya. Kenapa bisa terjadi itu? Karena saljunya, badainya sangat tinggi sekali, volume saljunya sangat tinggi. Habis itu, kan seperti saya bilang, volume suhu di saat salju itu -1 ya. Nah, kadang ada setelah -1 itu naik ke -10. Jadi pas kita jalan di salju yang lembut itu, mereka saljunya nggak hancur kayak sekarang kan. Saljunya karena cuaca, ini kan berair, jadi air ya kan. Nah, kenapa? Karena ini udah apa namanya itu, suhu udah naik dari -1 menjadi 2 menjadi 3. Jadi mencairlah salju. Tapi ada kebalikan lagi. Dari -1 menjadi -10. Nah, kita jalan di salju, saljunya itu membeku, jadi kita itu jalan di atas es yang tingginya bisa 1 jangkal ini kadang-kadang ya, pernah dulu 2013 kalau nggak salah. Nah disitulah aktivitas di negara di Eropa itu berhenti, kayak tren nggak bisa, bus nggak bisa, public transport nggak bisa, orang-orang pada diliburkan. Nah ini kita lihat nih, ini membeku, udah membeku. Ini sungainya, danaunya guys, membeku sudah. Kita mudah-mudahan gua nggak kepleset ya. Ngaca dia, kasihan si bebek tuh. Tapi namanya bebek udah natural ya hidupannya, alamnya begini. Mereka nggak kedinginan, memang habitatnya udah terdesain. Tapi biasanya mereka pulang kemana itu? Bukan itik, tapi ada sejenis hewan yang kalau udah winter ini mereka terbang kemana? Apa ini apa yang lain? Ini masih nggak kedinginan banget mereka. Telurnya itu ada di ini loh guys, di semak-semak itu. Nggak ada yang ngambil telur ini, telur angsa sama bebek. Inilah fenomena kehidupan di Eropa, baik binatang dan lain-lainnya. Nah itu banyak mencret bebeknya. Banyak juga seperti lalat atau apa itu kan, kalau di musim summer mereka ada ya. Nah mereka di winter ini tidur loh. Jadi nggak ada apa namanya itu ya, bernafas saja, itu aja guna hidupnya menurut yang saya baca. Oke,
Ya, pemandangan ini semua gugur tapi akarnya hidup gitu. Mereka nggak terlalu aktif berproduksi, tapi mereka hidup sampai akhirnya suhu nanti berubah. Tadi kita bicara tentang apa ya? Tentang musim salju. Ya, yaitu tadi. Jadi saljunya turun dari langit, dari hujan, dari air, dan nyampelah ke bumi. Nah, kenapa nggak ada salju di Indonesia? Ya karena kita cuacanya panas. Terus salju ini sekarang-kadang nggak di semua tempat guys, sama kayak hujan. Kadang ada hujan di Glodok, tapi terang di ini, di Monas misalnya ya. Glodok sama Monas jauhan mana sih? Oh, gue mana? Oh, ntar lagi nyasar gue. Ya, gitu. Tapi panasnya tetap, cuman hujannya beda. Sama juga di sini, dinginnya sama, tapi saljunya beda. Kapan sih salju ini biasanya turun? Kalau spesifik harinya, kalau kalian mau pergi holiday ke Eropa ya nggak bisa ditentuin. Bisa jadi pas kalian holiday ada salju atau enggak, kecuali kalau kalian pergi ke daerah pegunungan misalnya kan, kayak di Austria sama Swiss itu udah pasti biasanya ada salju. Karena tinggi ya kan, hujan aja udah pasti salju di sana. Tapi kalau kalian ke London, ke UK, ke Prancis, ke misalnya Belanda, Jerman, kayak itu kan, yang dataran gitu, itu nggak bisa ditentukan harinya. Kecuali kalau kalian udah di sini nanti lihat forecastnya. Tapi kalau mau holiday dari Indonesia kayaknya hari itu salju belum tentu juga itu guys. Kadang ada, cuman biasanya. Jadi musimnya ini kadang-kadang kalau diprediksi jauh-jauh hari nggak bisa guys. Tapi kalau prediksi sekarang ini sampai 3 hari berikutnya kita bisa lihat kan, salju biasanya memang ada gitu. Jadi salju ini nggak menentu, yang jelas periodenya dari akhir November kadang sampai April. Tapi biasanya itu Januari dan Februari. Apakah orang di sini suka salju? Yes, mereka suka salju, apalagi pas di bulan Natal. Nah, di bulan Natal itu kalau ada salju itu, memang berasa kayak di film Home Alone di sini. Jadi mereka pun merayakan Natalnya kayaknya afdol banget gitu loh. Gitu. Jadi kalau ada salju pas hari Natal, pergi ke rumah-rumah saudaranya, main-main salju itu kayaknya afdol banget bagi mereka karena ada pohon Natalnya juga ya kan. Jadi ya, anyway, kayaknya saya ntar lagi udah mau nyampe. Nggak terlalu banyak salju di daerah saya, tapi dinginnya guys. Tangan saya nih udah nggak kayak tangan manusia biasa, udah kayak tangan orang Eskimo. Ya, bagi kalian yang penasaran tentang apa salju dan lain-lain, mudah-mudahan bermanfaat, dan thank you udah mengikuti vlog saya dari bus station sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Berdua. Satria. Sepi aja deh. Say hi. Salam buat penonton semua. Mau es krim nggak? Mau dicampurin marjan, sirup. Kata kalian enak tinggal di Eropa. Lumayan kalau bisa menikmatinya. Beli es krim aja. Tuh, bisa ini, ya kan? Bisa gratis. Nih, simpan ikan juga. Gak harus beli-beli ini kan, feeder. Oh my god. Mana ini? Supaya mau salam-salam, silakan. Yang namanya mau ditulis di salju nih. Hehehe. Kalau ada salju kan nggak tiap hari guys.